Bab 2204. Pertama kali menunjukkan Ekaristi. Di atas batu giok di tangan Ramley Leng, masih terdapat jimat wajah roh, yang membuktikan bahwa dia tidak membunuh Eric Kin. Ratusan meter jauhnya, kulit Eric Kin tiba-tiba berubah saat dia melihat pupet pecah. Ramley Leng, orang ini benar-benar tidak hilang-hilang. Ketika pertama kali jatuh di sini, energi abadi Eric Kin sedikit pulih. Oleh karena itu, dia langsung mengaktifkan teknik penyembunyian untuk menekan napas ke level terendah, dan pada saat yang sama, dia meletakkan pupet beberapa ratus meter darinya, memancarkan napasnya sendiri sebagai penyamaran. Itu hanya persiapan di saat bahaya, tetapi tidak menyangka benar-benar terpakai. Namun, Eric Kin masih tidak bergerak. Pada saat ini, auranya cukup tertahan, dan hisapan pusaran air semakin kecil. Tidak mudah bagi Ramley Leng untuk menemukan dirinya sendiri. Selain itu, tidak ada tempat lain untuk pergi. Bahkan jika itu tidak ada di sini, tapi pasti ada di sekitar. Ramley Leng tidak patah semangat karena pukulannya yang meleset. Matanya dengan muram menyapu alun-alun. Karena Eric Kin memilih untuk menanam pupet di sini, maka dirinya juga tidak akan berada terlalu jauh. Bum bum bum. Ramley Leng tidak dapat menemukannya, melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Cahaya ilahi melonjak, berpusat pada pupet, dan menuju pengeboman tanpa tujuan di sekitarnya. Lagi pula, dia bahkan sudah menggunakan teknik rahasia. Selama beberapa saat ini, dia tidak akan khawatir tentang kurangnya Reiki. Ramley sudah gila. Eric Kin mengerutkan kening. Di bawah hiruk pikuk pemboman Reiki lawan, dia tidak bisa tinggal di tempatnya. Saat cahaya ilahi hendak terbang ke lokasinya, Eric Kin tiba-tiba meninggalkan dinding batu mutiara dan terbang ke seberang. Haha, akhirnya aku menemukanmu, mati saja. Ramley Leng melihat Eric Kin muncul dan tidak bisa menahan tawa gembiranya. Cahaya ilahi di ujung jarinya kembali mengembun, menyemburkan beberapa pancaran dari kejauhan. Dalam sekejap, itu menyelimuti Eric Kin dengan radius 100 kaki. Pada saat ini, ia menggunakan teknik rahasia yang jauh lebih kuat dari itu. Eric Kin kehilangan energi iblis dari iblis bermata tiga, dan lebih lemah dari sebelumnya. Antara satu kuat dan satu lemah. Meskipun ada nyala api tak terbatas yang melemah di tengah, cahaya ilahi yang terbang masih membuat Eric Kin dikelilingi oleh bahaya dan menghindar karena malu. Tidak, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, aku akan terkena kecemerlangan ini. Dan begitu aku terluka parah, itu akan menjadi jalan buntu. Eric Kin mengerutkan kening. Ramley Leng tiba-tiba mampu menembus tekanan tempat ini, dan bahkan terpaut begitu jauh. Untuk menggunakan metode yang begitu kuat, pasti menggunakan beberapa metode rahasia. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dia pertimbangkan. Bahkan jika Ramley Leng memiliki batas waktu untuk teknik ini, tetapi jika terus seperti ini, sebelum akhir teknik rahasianya, dia pasti akan meledakkan tulang-tulangnya. Hanya bisa menggunakan pilihan terakhir. Tatapan Eric Kin jatuh, dan dia langsung bergerak menuju pusaran api di bawah. Daya hisap padat di sekitar pusaran air, apakah itu kekuatan seorang kultivator atau ilmu sihir, itu akan terdistorsi oleh napas yang kuat ini. Hanya di sekitar pusaran air, seseorang dapat dengan aman menghindari cahaya ilahi ini. Pusaran api tentu saja sangat berbahaya, terutama ini adalah penyedot api terbesar dan terkuat di seluruh jurang api. Tetapi untuk 2 botol racun dan harus memilih salah satu, tentu saja lebih aman untuk mendekati pusaran. Ingin membuangku ke pusaran, bermimpi saja. Melihat cahaya ilahi melesat keluar, terhalang oleh kekuatan pusaran air, Ramley Leng berteriak, tetapi dia tidak lagi menembakkan cahaya dari kejauhan, hanya bergerak tiba-tiba dan mengikuti Eric Kin. 2 orang, di dalam pusaran api, terus bergerak menuju titik pusat.
Eric Kin tidak menyerah. Jika dia meninggalkan area ini, dia tidak akan bisa lepas dari serangan Ramley Leng. Dan Ramley Leng sudah penuh dengan aura membunuh. Dia ingin menghancurkan Eric Kin dengan cara apapun. Bergerak maju dalam pusaran api, keduanya merasa seolah-olah terjebak dalam lumpur, dan semakin tidak bisa melepaskan diri. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa mundur. Berlari saja. Aku akan melihatmu ditarik ke dalam pusaran air dengan mataku sendiri. Saat itu kamu pasti akan mati. Ramley Leng tertawa, lalu mengejek terus-menerus, dan sesekali memainkan jurus Taoisme, memaksa Eric Kin untuk masuk lebih dalam ke pusaran. Kultivasi Eric Kin lebih rendah dari dirinya dan lebih dekat ke inti pusaran. Jika dia benar-benar terlibat, Eric Kin secara alami akan lebih awal dan lebih cepat darinya. Apakah kamu berpikir kamu pasti sudah menang? Di depan, Eric Kin jarang menoleh dan menanggapi kata-kata Ramley Leng. Haha, apakah kamu masih memiliki kartu holmu? Jangan berpura-pura, sekarang kamu berada di ujung jalan, dan kamu pasti akan mati. Teriak Ramley Leng liar. Ada begitu banyak kecelakaan di dunia ini. Bagaimana bisa pria fase transendensi ini memiliki kartu hol sebanyak itu? Jalan buntu dan pasti akan mati. Kebetulan aku juga bisa memberimu kalimat ini. Namun, saat suara Ramley Leng jatuh, tubuh Eric Kin yang terbang di depannya, kecemerlangan Master Abadi tiba-tiba mekar. Tulang, otot, fascia, dan bahkan cahaya jiwa dewa, semuanya memancarkan cahaya suci seperti batu giok dalam sekejap yang membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Ekaristi Yandi benar-benar terekspos pada Eric Kin untuk pertama kalinya. Bersambung. Bab 2205. Metode untuk membunuhmu. Dua latihan tingkat kuno ini, Eric Kin telah sepenuhnya menggabungkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Pada saat ini, pikiran berbalik, dan pada periode kuno yang mengerikan ini, jurus kekekalan tubuh yang menguasai api langit dan bumi, muncul kembali di dunia. Ekaristi yang dimuncul, jiwa dewa dan tubuh Eric Kin semuanya dicuci dan dilahirkan kembali di mata air. Semua luka dan kelelahan sebelumnya terhapus, dan sekarang rasa misteri yang tak terlukiskan lahir. Semua nyala api di sekitarnya bukan lagi hal yang berbahaya, tetapi menjadi sangat ramah, seperti ikan yang berkeliaran di lautan, mengelilingi Eric Kin. Eric Kin memancarkan cahaya suci, dikelilingi oleh api merah, untuk sesaat seolah-olah kaisar yang datang ke dunia. Perang macam apa ini? Perang yang berada di luar 50 mil, sama sekali tidak memiliki kekuatan seperti ini. Ramley Leng, yang mengejarnya, matanya membulat dan kepalanya mengaum seperti disambar petir. Dia tidak menyangka bahwa ketika Eric Kin didorong ke tujuan seperti itu, Eric Kin benar-benar memiliki sarana untuk menggunakannya. Sedangkan Eric Kin, bermandikan cahaya suci, memberinya semacam ketakutan dan getaran dari jiwa. Tidak mungkin. Walaupun anak ini menguasai beberapa teknik, kesenjangan kultivasi tidak dapat diatasi. Aku berada di fase penilaian, dan dia hanya fase transendensi. Dia tidak akan pernah melawan pergerakan langit. Membunuhnya, kita tidak boleh membiarkannya tumbuh lagi. Iblis kita mempunyai dendam dengannya, jadi kita tidak bisa membiarkannya. Kemudian, Ramley Leng meraung. Kedua telapak tangan yang terjalin dengan warna hitam dan merah meledak dengan cahaya Reiki yang mengejutkan dan bergegas menuju Eric Kin. Kamu lupa apa yang aku katakan? Kamu adalah orang yang ada di ujung jalan. Hah? Tapi Eric Kin menggerakkan tubuhnya dan muncul kembali, sudah melayang di belakang Ramley Leng. Di area seperti ini, bisakah kamu masih menggunakan teknik ruang? Ramley Leng melihat ke belakang dengan tidak percaya. Wajahnya tidak berani percaya. Nyala api di sekitarnya hampir penuh dengan zat. Selain itu aliran turbulen,
dan ruang terus-menerus terdistorsi oleh nyala api, tidak mungkin menggunakan metode ini. Eric Kin tidak hanya tampil mulus, tapi bahkan berlari di belakangnya. Hal berikutnya yang membuat pupil mata Ramley Leng menyusut. Eric Kin mengangkat jarinya sedikit, dan kekuatan aneh tiba-tiba muncul di kehampaan. Eric Kin hanya merasa kasihan. Ekaristi Yandi akhirnya terintegrasi. Seharusnya memunculkan kekuatan besar. Tapi di hadapan Ramley Leng, yang berada di dua alam besar di atasnya, dia masih tidak bisa mengalahkan lawannya, hanya bisa memanfaatkan kekuatannya. Api tak berujung di sekelilingnya dengan gila diserap oleh dirinya sendiri dan bergabung menjadi sumber energi jurus Taoisme ini. Mati saja. Mata Eric Kin dingin, dan setelah direndam dengan aura Reiki, ini berisi sumber energi ruang, tiba-tiba muncul. Jurus Jari Suci. Ini adalah pertama kalinya Eric Kin menghadapi Ramley Leng. Pada saat ini, baik Eric Kin dan Ramley Leng membeku, seolah waktu telah berhenti. Di jurang yang penuh dengan api yang mengerikan, dengan basis kultivasi saat ini, Eric Kin tidak dapat mengendalikan aliran api di sekitarnya. Jadi dia hanya mengendalikan dirinya dan Ramley Leng. Kamu bisa-bisanya masih memiliki jurus Taoisme yang langka di ranah fase penilaian. Ramley Leng awalnya terkejut ketika tubuhnya langsung kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Tapi kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan sihir semacam ini? Ini konyol. Ramley Leng masih bisa menggeram meski tubuhnya membeku. Perbedaan kekuatan menyebabkan Eric Kin membeku saat ini, berdarah dari sudut mulutnya, dan mengalami serangan balik. Ramley Leng, yang juga menguasai aturan langit dan bumi, dapat mencoba melepaskan diri dari batasan aturan Eric Kin. Namun, Eric Kin mengatupkan giginya dan bersikeras, bahkan jika seluruh tubuhnya pecah lagi dan lautan kesadaran berbalik, dia tidak ragu-ragu. Sebab, jurus Jari Suci bukanlah sarana untuk membunuh Ramley Leng. Seharusnya adalah pusaran api. Ini adalah langkah terakhir yang dia rencanakan sebelumnya, sangat berbahaya, tetapi juga mematikan. Selama waktu ketika mereka berdua dibekukan, pusaran api besar masih bergerak cepat. Oleh karena itu, tubuh mereka berdua diaduk tanpa bergerak oleh gaya tarikan ini, dan mereka terus mendekat ke arah banyak celah kosong di tengah pusaran air. Alasan mengapa Ekaristi Yandi meletus saat ini adalah karena kekuatan pusaran air di sini sudah sangat kuat. Kamu mencari kematian. Lepaskan itu. Pada saat ini, kulit Ramley Leng berubah drastis, dan dia akhirnya mengerti pikiran Eric Kin. Eric Kin tidak berniat untuk bunuh diri dengan sihirnya sendiri, tetapi untuk melibatkannya di celah ruang di tengah pusaran air. Roar. Di persimpangan hidup dan mati, Ramley Leng mengaum seperti binatang buas. Eric Kin tidak tahan lagi, matanya gelap. Dia mengangkat kepalanya dan menyemburkan seteguk darah. Tidak mudah untuk mengendalikan pembangkit tenaga listrik ranah fase penilaian, bahkan jika dia baru saja menyatu dengan Ekaristi, seluruh tubuhnya penuh energi dan darah, dan itu hanya napas pendek. Meski hampir pingsan, Eric Kin menggigit lidahnya dan tetap terjaga. Tubuh sekali lagi menggunakan transisi alam semesta membanting ke belakang. Bersambung.